dari seluruh bagian bacaan kita ini diberi judul bucin. Tahu bucin? Ya, orang Bapak Sui mana tahu dibilang bucin. Orang-orang tua hampir tidak tahu apa itu bucin. Toh? Bucin itu budak cinta. Sekarang ini lagi tren orang berkata jangan sampai menjadi budak cinta. Tapi justru saya harus kasih tahu kepada kita sekarang, jadilah orang yang diperbudak cinta. Seseorang yang memutuskan untuk menikah tapi tidak mau diperbudak dalam pernikahan itu, maka dia pasti gagal menjalani pernikahan itu. 7 tahun Yakub berharap agar bekerja untuk mendapatkan Lea, karena dia cinta terhadap Lea. 7 tahun lamanya, tapi dianggapnya seperti sehari saja karena cinta. 1. Dalam proses kemudian diberikan Rahel. Dia katakan, wah, kenapa saya ditipu? Tapi karena cinta dia tidak mempersoalkan proses penipuan itu. Dia katakan, harus kukejar, harus kudapat. Berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. 7 years. 7 tahun lagi harus bekerja. Mana 2 minggu nah. Kela kusan ni kela susi-susin deh sangat kawin nambe. Tak kuaku. Baru 2 minggu, baru 2, ini 7 tahun belum dapat apa-apa. Kerja selama 7 tahun hanya untuk mendapatkan cinta yang sesungguhnya. 1 tahun pacaran, itu pacaran, beda dengan bekerja. Kita bisa bayangkan ini belum ada apa-apa ini. Jangan sampai ditipu lagi, nanti bisa lari kosong. Itu gambaran. Seseorang yang memutuskan untuk menikah harus bersiap menjadi budak cinta. Tapi Pak Pendeta, saya tidak diperbudak oleh cinta. Siapa yang bilang kamu tidak diperbudak oleh cinta? Setiap orang yang memutuskan menikah pasti diperbudak oleh cinta. Kita bisa bayangkan meninggalkan rumah yang sudah ada, lalu bikin rumah baru. Rumah batu sudah ditehel, ada, baru dikerja. Atau rumahnya Roni ada, jangan bilang rumahnya tidak ada, harus ditinggalkan. Apakah itu bukan perbudakan? Perbudakan hanya karena kita kemas dalam sebuah kata love, falling in love, jatuh cinta, sehingga semua yang nilainya perbudakan itu tidak dilihat lagi sebagai perbudakan. Cuma dikatakan perbudakan. Mulai mau kita menikah dengan orang, lalu dihamili, lalu kemudian melahirkan anak-anak, lalu kemudian anak-anak itu dirawat. Apakah itu bukan bagian dari perbudakan? Lalu kemudian kita juga ini yang menghamili, ikut juga menggendong, mengayun-ayun dan seterusnya. Apakah itu bukan bagian dari perbudakan? Kalau Anda tidak mau diperbudak oleh cinta, jangan pernah menikah. Dan tidak usah pacar-pacaran dengan, saya tunjuk ke sana karena laki-laki semua di sana. Dan tidak usah memutuskan untuk pacaran dengan siapapun. Apakah kita tidak merasa bahwa kita sudah diperbudak oleh cinta? Sudah diperbudak oleh cinta. Kalau HP-nya HP kita bunyi dan itu kita tahu bahwa yang menelpon adalah pacar. Saya juga pernah pacaran, jadi saya tahu. Maka pasti segera kita mati tahun BAK. Ternyata ibu 01. Saya juga hanya 02 di rumah. 01 ada. Artinya kalau 02 berarti saya masih di bawah sedikit. 01. Kalau 01 bilang deal, maka deal lah semuanya. Kalau 01 sudah bilang tidur, biar belum mengantuk. Itu Edo Kondolangit, penyanyi Papua itu menyanyikan lagu pada pon yang baru-baru itu bahwa hitam kulit, geriting rambut, aku Papua, biar nanti langit terbelah. Aku Papua. Sebuah pernyataan sikap bahwa aku Papua. Aku adalah diriku sendiri. Dan seseorang ketika membentuk sebuah keluarga harus menjadi keluarga itu sendiri tanpa intervensi orang lain. Kalau nasuruh ki istri mata pak tahu jangan kata
kemuane kole, kebaine kole. Itu kata-kata yang merusak keluarga. Orang sudah bahagia bangun, yang bangun pagi-pagi suaminya memasak. Ada tetangga yang katakan, oh iko kusanga kemuane kona, kusanga kebaine kona, dan seterusnya. Cinta itu perbudakan, tapi ingat, menikah itu adalah tempat memproklamasikan cinta itu sendiri. Bagaimana diproklamasikan cinta? Dalam pernikahanlah dipertontonkan cinta yang sesungguhnya. Dulu saya tidak pernah mencuci, sekarang harus mencuci. Kenapa? Karena itu bukti saya mencintaimu. Dulu saya tidak pernah pulang malam karena bekerja, tapi saya harus pulang malam. Bahkan sudah tidak lihat di mana rumah saking gelapnya. Kenapa? Karena cintaku kepadamu. Demikian juga istri bangun pagi-pagi harus memasak. Kenapa? Itu bagian dari bukti proklamasi sebuah cinta. Berapa minggu yang lalu ada pernikahan di sini. Saya bilang begini, saya lebih baik minum kecap apa itu yang dibuat dari kecap bangau, toh ditanam dan dirawat seperti anak sendiri. Apakah itu sebut? Pokoknya itu kecap pantaslah diminum. Kenapa pantas itu kecap itu diminum? Karena betul-betul dikerja dan diolah dengan hati. Saya lebih baik minum itu daripada minum kopi yang dibuat dengan marah-marah dan lain sebagainya. Lebih baik minum kecap. Apa artinya itu? Bahwa betul-betul kita membutuhkan keluarga sebagai tempat memproklamasikan cinta itu sendiri. 7 tahun menjadi budak bekerja untuk mendapatkan cinta. Dikhianati dengan diberikan orang lain, tapi tidak. 7 tahun berikutnya dia masih melakukan yang sama. Itu hidup dalam perbudakan. Tapi apa? Dia mengerjakannya seperti hanya 1 hari saja. Kenapa? Karena cinta. Kalau cinta yang berbicara, gula jawa rasa coklat, toh? Ini mertuamu, Roni. Super. Itu Bapak Sui itu, wah. Kalau kau tidak lincah-lincah, kau masih tidur, dia sudah hilang, sudah di kebun. Dia sudah pulang, kau baru mau menyeberang. Itu, gak sembarang ini mertuamu ini, Nabi Nehemia. Tidak gampang itu. Roy Martin dalam persoalan Gading dan Gisel berkata begini, menikahlah dengan perempuan yang jika ada masalah lari ke Tuhan, bukan lari ke laki-laki lain. Sekarang itu seks bukan lagi menjadi anugerah. Dulu Tuhan menciptakan seks sebagai anugerah dalam perjanjian lama di pasal yang kedua. Diciptakan seks sebagai anugerah, sehingga anugerah seks membuat dunia ini menjadi lebih indah. Itu yang kemudian disebut dengan sepadan. Sepadan itu diseimbangkan, dijadikan setara, dijadikan sejajar, dalam sebanding namanya. Dalam bahasa Ibrani itu kenegdo, artinya sesuatu yang dibuat saling membutuhkan. Itu yang disebut dengan sepadan. Didesain supaya bisa saling membutuhkan. Tapi sekarang itu kemudian seks perkawinan itu tujuan utama manusia tinggal seks, sehingga ketika lama-kelamaan menjadi pudar. Tapi saya mau katakan, jadilah budak cinta. Budak cinta artinya tidak ada seorang perempuan yang bermahkota di neraka. Apa itu? Kalau rumahmu neraka, dalam rumahmu tidak bahagia, jangan pernah berharap bahwa istrimu akan menjadi ratu. Tapi kalau dalam rumahmu bahagia, percayalah bahwa dia akan tinggal sebagai seorang ratu di dalam rumah itu sendiri. Untuk itu, mari kita bersama-sama, tadi saya menceritakan belum tuntas tentang bagaimana PON 19 itu. Lalu disepakati, orang Irian mengatakan bahwa kita menonton pakai koteka. Sekelompok orang datang menonton dengan menggunakan koteka. Mereka hendak menyatakan bahwa inilah kami. Dan kalau Anda berkeluarga, berkeluargalah seperti yang ada dalam konsep Anda. Jangan konsep Nehemia atau Habel, toh? Habel kan nama bapaknya. Jangan bikin sendiri keluarga dan biarkan kalau memang harus matap atau
Kia di pemasan kalau memang harus begini, bikin saja seperti yang Anda hendak nikmati. Jangan membuat keluarga seperti kata orang lain, tapi seperti yang ada dalam konsep Anda sendiri. Demikianlah seseorang akan bahagia. Jika ada perempuan, ini dunia modern, Anda berdua ketemu di Facebook katanya, toh berhenti bermain Facebook untuk hal-hal yang tidak lagi, jangan sampai dapat lagi toh, untuk hal yang tidak terlalu penting. Apalagi kalau baru 2 minggu kemudian, aduh rasanya kalau saya tahu begini, saya tidak mau menikah. Wah, itu bahaya. Karena kalau ada seorang perempuan memposting atau mengupload sesuatu tentang sakit hatinya di media sosial, maka akan datang 101 laki-laki menjadi dokter untuk menjelaskan kepada Anda, begini, kela kau, tanta, mafia pura nak kau, dan seterusnya. Wow, luar biasa. Untuk itu, untuk hal-hal yang prinsip tidak perlu diumbar-umbar. Budak cinta, Anda memutuskan mau menikah, itu berarti bahwa Anda memutuskan menjadi budak dalam cinta itu sendiri. Dulu saya begitu rajin bermain bola, kemana-mana pergi seperti orang punya sayap. Tapi ketika saya sudah menikah, saya harus mengatakan, ibu izin mau bermain bola sebentar saja. Tidur. Nanti malam ada live sepak bola, Piala Dunia. Bisakah saya nonton bareng di sana? Di sini saja. Di sini ada televisi. Kalau tidak bisa nonton bareng saja. Baring saja. Apa boleh buat? Ini yang disebut dengan cinta. Demikian juga dia, tentu saya perlakukan dalam hal yang sama. Untuk banyak urusan, mau beli ini, gincu yang berapa? Ada yang 25, ada yang 250, yang 5.000 kalau ada. Gitu. Lalu kemudian disepakatilah begitu. Wah, betul-betul hidup pernikahan itu adalah proses memperbudak diri. Tapi perbudakan itu adalah perbudakan kasih sayang. Semakin kita menjadi yang merendahkan diri, maka semakin keluarga itu akan makin hari makin bahagia. Kalau ada orang yang meninggikan dirinya dan hendak menjadi tuan dalam keluarga, dalam sebuah rumah tangga, pasti tidak lama lagi akan terjadi kekacauan di tengah keluarga itu. Belajar pada Yakub, perbudak dirinya 2 kali 7 tahun untuk mendapatkan cinta sejatinya tanpa mengenal lelah. Demikian juga kita, siapapun kita, saya dan saudara, mari kita belajar untuk menjadi budak cinta, bukan dalam arti yang negatif, tapi dalam arti yang positif. Bahwa menjadi budak cinta adalah mengalah, memberikan yang terbaik. Kalau semua laki-laki mengalah kepada istrinya, dan kalau semua istri mengalah kepada suaminya, dengan siapa dia akan bertengkar? Sekali lagi, kalau semua suami mengalah terhadap istrinya, dan kalau semua istri mengalah terhadap suaminya, dengan siapa dia harus bertengkar? Dalam keluarga yang serba mengalah, tak ada pertengkaran. Terakhir, teman saya pernah cerita, ada tamunya, Sui. Dia bilang begini, saya sudah mau minta pamit, temannya itu meminta pamit pulang, tapi tiba-tiba didengar bunyi seperti bunyi orang goreng pisang. Dia bilang suaminya, ibu, bos jangan pulang dulu. Kenapa? Kayaknya ibu lagi goreng pisang. Kita tunggu dulu. Capek ditunggu pisang tidak keluar-keluar. Dicek, ternyata ibu sedang kencing. Apa itu? Komunikasi tidak ada. Suami tidak tahu kalau di rumah tidak ada pisang. Untuk itu suami jangan hanya urus hal-hal besar saja. Hal-hal kecil juga harus diurus. Perhatikan secara baik keadaan istrimu, perhatikan secara baik keadaan keluargamu, supaya dengan begitu bahagia akan kamu nikmati. Selamat mempersiapkan diri untuk masuk dalam perkawinan kudus.
pasangan yang sepadan. Penolong, bukan penggonggong. Penolong, bukan penggonggong. Sui. Menikah adalah perbudakan yang penjara yang disepakati. Amin.